Terima kasih ya Abba ya Bapa untuk kesempatan dan anugerah-Mu hari ini. Kembali Engkau yang memanggil dan memilih kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang beruntung. Kami adalah orang-orang yang berbahagia, yang masih dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkata 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat pertahananku
teduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini, Engkau terus membuat hati kami melekat kepada Tuhan seperti yang ditulis di dalam Mazmur 91 ayat 14 yang kami deklarasikan setiap hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Anak-anak Tuhan yang Luar biasa ya. Senang sekali hari ini hari Selasa 22 Agustus 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Baik, waktu dan tempat selanjutnya saya berikan kepada hambanya yang baru pulang dari liburan, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Silakan Bu Jim. Ya, terima kasih. Bersyukur pada pagi hari ini di Amerika dan sore hari di Indonesia kita bisa bersama-sama bersekutu memuliakan nama Tuhan. Kita mau belajar tema hari ini mengenai tetesan air mata. Hari ini kita akan menyelaraskan kembali kehidupan kita dengan firman Tuhan. Mungkin begitu banyak air mata yang telah kita teteskan karena pergumulan, ya, masalah yang begitu berat, atau kita kehilangan orang atau sesuatu yang kita cintai. Puji Tuhan bila kita masih dapat meneteskan air mata sukacita dan mengucap syukur atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Saudara, tiap tangisan kita, tiap tetesan air mata kita, itu sebenarnya merupakan doa.
yang dipanjatkan kepada Tuhan. Di mana ketika itu kita tidak sanggup lagi mengucapkan dengan kata-kata kepada Tuhan. Jadi sebenarnya kadang-kadang tetesan air mata itu adalah merupakan satu doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Di mana pada saat itu kita sudah tidak sanggup lagi untuk berkata-kata apa yang akan kita katakan. Sudah sangat kepepet sampai tidak bisa katakan. Seperti yang pernah dialami Daud. Waktu Daud ada di Siklag, dia begitu tertekan. Alkitab berkata Daud itu nggak bisa apa-apa, lagi nggak bisa kata-katanya. Dia cuma menangis sampai nggak bisa nangis lagi. Jadi beratnya itu sampai begitu Daud. Nangis sampai nggak bisa nangis. Tapi pada hari ini ada kabar baik, saudara, bahwa tidak ada satupun tetesan air mata kita yang sia-sia di hadapan Tuhan. Saat Daud menjadi tawanan orang Filistin, dia menuliskan sebuah pujian yang tercatat di dalam Mazmur 56 ayat 9. Berkata, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ya, jadi yang pertama, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Yang kedua, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Dan yang ketiga, semuanya sudah kau daftarkan. Saudara, kalau saudara belajar dalam New King James Version, sengsaraku itu disebut wanderings. Artinya itu adalah tekanan hidup yang tidak tertahankan. Ya, ada satu pengembaraan. Ya. Sehingga dikatakan artinya pengembaraan itu kalau menurut King James, saya lihat bahwa itu suatu keadaan yang kita alami dengan kita tidak tahu gimana kepastiannya itu, sampai kapan itu akan terjadi. Kita tidak tahu. Jadi sengsaraku itu disebut dia tidak tahu sampai kapan sengsaranya ini akan berakhir. Namun kita tetap berharap serta percaya kepada Tuhan yang memegang janjinya. Kesetiaan kita adalah kemenangan kita. Kesetiaan kita itu justru kemenangan kita. Saudara, dan dikatakan bahwa air mataku ditaruh di dalam kirbatnya. Kirbat air mata yang Daud tuliskan di atas, saudara, yang dimaksud Daud itu untuk apa kirbat air mata itu? Jadi kirbat air mata itu bukan hanya sebagai simbol kesedihan dan kedukaan saja, namun juga sebagai simbol kasih setia Tuhan, di mana Dia selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Saudara, ketika kita mengalami kesedihan, ya, kita tidak bisa menghadapi sendiri. Ya, namun dalam sengsara penderitaan kesedihan, Daud selalu berkata, Tuhan hadir menolong kita. Tuhan akan menyelesaikan permasalahan kita. Saudara ingat dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, cobaan yang biasa. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Sebab Allah itu setia. Setia apa? Setia menyertai kita. Setia untuk menyertai kita. Setia untuk memberikan kekuatan pada kita. Sehingga pada waktu kita dicobai, tidak akan melampaui kekuatan kita. Karena Tuhan memberikan jalan keluar. Jadi setiap masalah kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan itu pasti memberikan jalan keluar. Dan dalam kondisi apapun, baik itu kondisi senang ataupun susah, kita selalu harus mengingat bahwa Tuhan itu sumber penghiburan. Tuhan itu sumber kekuatan. Tuhan itu sumber segalanya bagi kita. Saudara, untuk itu ayo kita seperti Daud berseru. Di dalam Mazmur 56 ayat selanjutnya 12 dia berkata, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut
apa yang dilakukan manusia kepada. Aku percaya kepada Tuhan. Jadi dia nggak takut. Orang boleh ngomong apa tentang dia. Orang boleh melakukan apa tentang dia. Apa yang dilakukan manusia kepadaku. Aku tidak takut. Karena kepada Allah aku percaya. Saudara, kita harus seperti Daud. Bagaimana kita mempercayai Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan menaruh air mata kita di dalam kirbatnya. Dalam bahasa Inggris itu dikatakan, kalau kita lihat itu botol, ya, seperti botol. Saudara, tapi pada zaman itu botol itu tidak seperti kaca. Saudara, kirbat itu kalau zaman sekarang itu botol yang merupakan, kalau zaman dulu itu di tempatnya bukan seperti botol. Kirbat itu terbuat dari kulit hewan, di mana ditaruhnya anggur di situ atau susu di situ. Maknanya, saudara, tetes demi tetes air mata yang keluar dari orang percaya sangat dihargai dan diperhitungkan Tuhan. Sebab Tuhan tampung itu di dalam kirbat. Tuhan tampung di dalam ingatannya. Tidak ada satupun penderitaan atau pengalaman kita yang terlewatkan di dalam perhatian Tuhan itu sangat matang. Saudara, selain itu semua air mata kita, Daud menulis, didaftarkannya. Apa maknanya? Selain dia melihat, dia mencatat, didaftarkannya. Artinya didaftarkannya itu didokumentasikan oleh Tuhan. Kesulitan kita, kesesakan kita, penderitaan kita, air mata kita, telah didaftarkan, didokumentasi oleh Tuhan. Bahkan ia mengetahui sebelum kita lahir ke dunia. Mazmur 39 ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya sudah tertulis, hari-hari akan kubentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi waktu kita belum ada, Tuhan sudah menulis itu semua, didaftarkan, saudara. Oleh karena itu, saudara, ingatlah selalu kebaikan Tuhan. Jangan ingat-ingat masalah saudara, ingat kebaikan Tuhan. Kalau kita ingat masalah kita, hidup kita finish, hancur. Kita menjadi orang yang gagal. Tapi kalau kita ingat kebaikan itu, maka kita nggak akan pernah khawatir. Tahu persis Tuhan pasti tolong kita. Apapun keadaannya, apapun pergumulan kita, Tuhan pasti tolong kita. Saudara, jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan. Jangan pernah bertanya, di manakah engkau Tuhan? Saat kita membutuhkan, sepertinya Tuhan ada. Jangan kita bertanya, kenapa hal ini terjadi dalam hidupku? Jangan mengira kita bisa menyembunyikan sesuatu dari Tuhan. Sebab tidak ada satu yang tersembunyi di hadapan. Semuanya jelas di hadapan Tuhan. Saudara, melalui seluruh peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita masing-masing punya masalah. Kita masing-masing punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Ya, kita masing-masing punya pengalaman hidup bersama Tuhan berbeda-beda. Kita punya persoalan berbeda-beda. Tapi melalui seluruh peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu sesungguhnya kita sedang dibekali modal dasar agar kita dapat mengambil bagian kemenangan yang Tuhan janjikan. Di antaranya firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Itu modal dasar kita. Saudara, bahwa bagi Tuhan itu tidak ada mustahil. Tuhan tidak pernah gagal. Itu modal dasar kita. Kalau kita sebagai orang percaya, kita tidak punya modal dasar yang kuat, saudara, kita rugi, saudara. Kita tidak ada kekuatan, tidak ada modal. Tapi saudara, melalui seluruh peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah bekal modal dasar kita. Bagaimana kita bisa mencapai apa yang dijanjikan Tuhan. Nah, tentunya firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan itu bagi Tuhan tidak ada mustahil. Saudara,
penyertaan Tuhan dan pergumulan hidup. Jadi penyertaan Tuhan plus pergumulan hidup itu sama dengan bukti kabar baik bahwa Tuhan kita hidup. Kalau Tuhan kita mati, tidak ada penyertaan Tuhan, pergumulan kita akan sia-sia. Finish, saudara. Tapi karena ada penyertaan Tuhan, ada dalam pergumulan kita, pasti ada kemenangan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan kita ada, Tuhan yang hidup. Saudara, lewat kisah yang berharga, ya, dan sebagai kesaksian nyata, ya, di dalam kehidupan kita, lewat kisah-kisah yang berharga, ya, yang kita jadikan monumen iman, bahwa Tuhan pernah tolong saya, menjadi kesaksian nyata, sehingga dari mata air berubah, dari air mata Tuhan ubahkan menjadi air, dari kesedihan serta pergumulan Tuhan ubahkan jadi kehidupan yang berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga ada mata air hikmat untuk menyikapi tekanan hidup kita, dan ada mata air iman, kesetiaan yang menjadi kemenangan kita. Karena itu ujian-ujian terhadap kehidupan kita, terhadap iman kita, sesungguhnya akan mendapatkan hasil ketekunan. Ketekunan itu menghasilkan buah kehidupan yang matang. Kemudian membuat kita makin sempurna serta pribadi yang utuh. Saudara, bukan dengan kemampuan kita sendiri. Kalau kemampuan kita sendiri kita tidak bisa, melainkan dengan tuntunan Tuhan lewat firman-Nya. Saudara, Yesaya 58 ayat 11 berkata, Tuhan itu akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, membaharui kekuatanmu seperti taman yang diairi dengan baik dan mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara, kalau hati kita melekat pada Tuhan, menurut Yesaya 58 ayat 11 ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan itu menuntun kita. Yang kedua, Tuhan memuaskan hati kita di tanah yang kering. Yang ketiga, Tuhan membarui kekuatan. Saudara, asal kita tetap kepada Tuhan. Dikatakan Tuhan itu senantiasa menuntun kita. Dalam setiap situasi kehidupan kita, Tuhan itu menuntun kita. Saudara, seperti orang tua yang menggenggam tangan anaknya, menuntun kita. Saudara, mau tidak mau harus nurut. Saudara, kalau tidak, anak ini hilang. Saudara, ayo kita periksa. Kalimat apa dalam doa kita? Apakah kita itu permohonan doa kita itu adalah Tuhan tuntunlah aku. Permohonan dengan tuntunlah aku. Ataukah justru lebih banyak permintaan kita, tuntutan. Saudara, banyak daripada kita tidak minta tuntunan Tuhan, tapi banyak kita minta tuntutan daripada Tuhan. Kita nuntut ini, kita nuntut ini, kita nuntut ini, kita nuntut. Saudara, kalau Tuhan menyertai kita, semuanya beres. Saudara, memang saudara, bukannya kita yang disertai Tuhan itu tidak pernah menghadapi masalah. No, saudara. Walaupun kita disertai Tuhan, pasti ada masalah yang terjadi. Tetapi firman Tuhan, Mazmur 34, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkan dari semua. Saudara, bukannya kita tidak boleh memohon sesuatu, tapi tetap kita tetap setia. Sebab kita tahu yang terbaik itu datangnya dari Tuhan. Yang kedua dikatakan, memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dalam situasi hidup kita gersang, ya, ibarat tanah kering dikatakan, mungkin ada kesulitan dalam keuangan, kesehatan kita semakin merosot, keluarga kita berantakan, dan lain-lainnya. Pokoknya situasi yang gersang. Ya. Dikatakan firman Tuhan Yesaya 58 ayat 11, Tuhan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Saudara, ingatlah janji Tuhan bahwa Tuhan sanggup memuaskan jiwa dan hati kita di tanah kering. Mengapa Allah tidak memuaskan hati kita di tanah kering? Sebab seringkali di tengah-tengah pergumulan kita digambarkan tanah yang kering. Yang mestinya kita itu harus jaga hati kita. Kadang-kadang kita tidak bisa jaga hati kita. Kita tidak jaga hati kita. Karena itu keadaan kita menjadi kering. Hati kita menjadi kering.
hati menjadi gersang, banyak masalah, sampah yang ada dalam hati kita. Tapi Tuhan mengatakan, aku memuaskan hatimu di tanah yang kering. Jadi saat kita mengalami sesuatu kekeringan, kegersangan, di ekonomi, di rumah tangga, Tuhan akan memuaskan. Saudara, kita lihat bagaimana caranya, saudara. Bagaimana cara Tuhan memuaskan hati kita. Ibarat di tanah kering, saudara. Lewat firman Tuhan. Lewat doa pujian. Lewat penyembahan. Saudara, bukan cuma sekali seminggu ada di gereja, saudara. Melainkan sesering mungkin. Saudara, kita harus konsisten di hadapan Tuhan. Saudara, bukan cuma 1 minggu 1 kali, saudara. Tapi kita harus sesering mungkin. Sewaktu kita menjalani proses dari air mata menjadi mata air. Umpamanya tanah yang kering, yang gersang, yang retak-retak. Kalau terus kena hujan, air hujan, meskipun tanah itu kering, kemasukan air hujan terus mengendap-mengendap. Lama-lama, saudara, tanah itu bisa menjadi mata air. Juga begitu ya dengan kita. Saudara, sering kali kita, kalau kita mendapat asupan firman Tuhan, yang benar-benar meresap dalam hati kita, jiwa kita, maka kita akan mengalami bagaimana kita renungkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa resapan firman Tuhan dalam hati kita itu membuat hati kita tidak gersang. Tapi air mata kita bisa menjadi mata air. Saudara, kita lihat bahwa keadaan sekeliling kita ini memang dapat membuat kita menjadi gersang, menjadi tanah kering. Namun jangan menyalahkan keadaan, melainkan ayo koreksi diri kita. Seberapa kita meresapi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Air kehidupan itu masuk dalam kehidupan kita. Kalau air kehidupan itu masuk dalam kehidupan kita, maka air mata kita akan diubahkan menjadi mata air yang sungguh-sungguh indah. Saudara, yang ketiga katakan, aku akan membarui kekuatan. Saudara, artinya apa? Kekuatan yang sudah diperbarui Tuhan tidak akan lagi kita menjadi tanah seperti tanah kering, melainkan taman yang diairi dengan baik setiap hari, seperti mata air yang tidak mengecewakan. Catat di dalam Yesaya 58 ayat 11 tadi, aku akan memberkati kehidupan banyak orang. Saudara, jika kita ingin kekuatan kita diperbarui, ayo kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28 berkata, kalau hati kita kering, hati kita gersang, marilah datang kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Saudara, di dalam hadirat Tuhan, mungkin kita akan sangat begitu mudah menitikkan air mata. Kadang-kadang kita waktu kita doa dalam hadirat Tuhan kita menangis. Tapi ayo kita berserah total. Lewat kita, semuanya yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup mengubahkan yang tidak baik menjadi baik. Saudara, orang yang menangis itu bukan tandanya seorang pribadi yang lemah. Saudara, biasanya itu ya, cewek ini, wanita ini lebih perasaan, jadi lebih mudah menangis. Kalau laki itu, saudara, perasaan jarang untuk menangis, saudara. Tetapi kalau merasa tuh gengsi kalau nangis ya. Tapi saudara, menangis itu bukan menandakan kita tuh pribadi yang lemah. Namun justru membuktikan bahwa sesungguhnya kita ini menjadi orang yang kuat. Air mata kita merupakan tanda perjuangan menantikan lembah yang syarat air mata untuk berubah menjadi lembah yang penuh mata air. Ini satu perjuangan, saudara. Saudara, oleh karena itu, biarlah air mata kita berlinang bercucuran sesukanya. Tuhan penuh kesabaran akan membuat semua indah pada waktunya. Saudara terkasih, jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan, karena Ia bersama dengan kita. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mazmur 30 ayat 6. Amin.